Besti, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Aktris senior Eyang Titik Puspa menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Medistra pada Kamis 10 April 2025. Sang penyanyi legendaris itu menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani pengobatan secara intensif. Hal itu dibenarkan oleh pihak keluarga, yakni putri sulung Titik Puspa, Peti Tanjung Sari nih Besti. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, ia meminta agar memaafkan segala kesalahan yang pernah dilakukan beliau selama berkarir. Ia juga berharap mendiang ibunya mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Selama 67 tahun beliau berkarir di negeri tercinta ini, Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah laku. Tolong doakan ibu saya agar supaya perjalanannya lancar. FYI nih Besti, sebelum Eyang Titik Puspa dikabarkan meninggal dunia, pada pagi hari sempat beredar kabar kalau beliau disebut-sebut tutup usia, namun pihak keluarga membantah kabar tersebut. Dalam kesempatan itu, Peti yang mewakili pihak keluarga mengatakan bahwa memang sejak 26 Maret lalu, kondisi kesehatan sang ibu sedang tidak baik-baik saja nih. Pasalnya sempat dilarikan ke rumah sakit juga. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titik Puspa sedang menyelesaikan recording di terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Tanpa berlama-lama, almarhum langsung dilarikan ke rumah sakit dan sempat mendapat penanganan serius. Pasalnya pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa telah terjadi pendarahan di otak sebelah kiri kepala Eyang nih Besti. Langsung membawa Ibu Titik Puspa ke Medistra dan ternyata setelah diperiksa ada pendarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titik usianya 87 tahun. Bahkan Eyang Titik Puspa juga sempat menjalani proses operasi. Alhasil kondisinya sempat membaik. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Namun sang pencipta berkehendak lain ya Besti, Eyang Titik Puspa dikabarkan tutup usia tepat di usianya yang ke-87 tahun. Mendengar kabar duka tersebut, sejumlah artis tanah air merasa kehilangan. Salah satunya ada Hetty Koes Endang di Besti, yang mengaku menerima kabar kurang menyenangkan itu tak lama setelah almarhum menghembuskan nafas terakhir. Ia juga berdoa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa, dan untuk keluarga agar diberi ketabahan dan keikhlasan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Baru dapat kabar barusan bahwa Tante Titik Puspa, Eyang Titik Puspa yang kita kenal meninggal dunia sore barusan. Semoga Tante Titik, Eyang Titik meninggal dalam husnul khotimah. Tante, kita sayang Tante semuanya. Semoga Tante meninggal dalam keadaan tenang dan keluarga yang ditinggalkan juga sabar dan ikhlas. Tante Titik, selamat jalan. Di sisi lain ada juga Inul Daratista. Pelantun buaya buntung ini terpantau sudah sejak pagi berada di rumah sakit. Bahkan menjadi salah satu artis yang pasang badan membantah kabar bohong yang mengatakan bahwa Eyang Titik Puspa telah meninggal dunia sejak pagi tadi nih Besti. Inul yang ditemui di kawasan rumah sakit mengatakan kabar duka itu ia terima tak lama setelah meninggalkan rumah sakit untuk berganti pakaian ke rumahnya.
Tak lama ia meminta doa yang terbaik untuk almarhum Eyang Titik Puspa nih Besti. Saya dari tadi di sini cuman ganti baju sebentar pulang. Ya minta doanya aja ya. Ada juga Farhat Abbas, mantan suaminya Daniati ini mengaku datang ke rumah sakit setelah mengetahui kabar yang simpang siur di tengah-tengah publik. Untuk memastikan kabar tersebut, ia mendatangi pihak keluarga di rumah sakit. Innalillahi rojiun. Saya kesini, saya pikir masih tadi simpang siur, ternyata baru dapat kabar meninggal. Saya pribadi dan keluarga Abbas mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya aktris legendaris Ibu Bunda Titik Puspa. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan Mbak Peti dan Mas Dargo juga dan seluruh keluarga diberi ketabahan dan diperlancar mulai pemakaman sampai seterusnya. Dan pada saat tiba di rumah sakit, ia baru mengetahui kabar bahwa sang maestro musik Indonesia itu telah berpulang. Mengetahui kabar itu, sontak saja Farhat flashback kenangan bersama Eyang Titik Puspa. Yang paling membekas di ingatan Farhat adalah saat Eyang Titik Puspa kerap hadir di acara pernikahan hingga di acara ulang tahunnya. Si Titik Puspa beberapa kali waktu kurang lebih tahun 2000, ya awal-awal saya menikah dengan artis, ya beliau pasti hadir kalau ulang tahun saya. Dan selalu menyanyi, kami sebagai undangan tamu kehormatan. Bagian dari keluarga Titik Puspa ada dengan keluarga saya, ibu saya maupun keluarga saya semua sangat dekat sama Ibu Titik Puspa. Selain Farhat Abbas, ada juga Rano Karno yang akrab disapa Sidul nih Besti. Ia terpantau datang ke rumah sakit, tapi sayangnya ia tak memberikan komentar apapun. Menyusul Rano Karno ada Kaseto juga nih Besti. Sebelum masuk rumah sakit, Kaseto sempat mengungkapkan kenangan terakhirnya bersama mendiang Eyang Titik Puspa. Ia mengatakan sempat bertemu dengan almarhum 2 minggu sebelum dilarikan ke rumah sakit. Mengetahui sang idola masuk rumah sakit, ia sempat mendapatkan kabar simpang siur nih Besti. Namun akhirnya ia mendapatkan kabar bahwa Eyang Titik Puspa ternyata benar sudah tutup usia. Awalnya ia tak percaya karena saat bertemu, Eyang Titik Puspa masih meminta doa dari Kaseto agar dirinya terus semangat berkarya di industri hiburan tanah air. Saya bertemu dua minggu sebelum beliau jatuh pingsan pada waktu syuting. Jadi tanggal 13 Maret saya bertemu beliau, saya dipeluk beliau dan diberi semangat untuk terus berkarya, dan saya juga mohon doanya dari beliau. Tak hanya teman sejawat yang merasakan kehilangan mendalam nih Besti, tapi Dewi Motik juga merasakan hal tersebut. FYI, Dewi Motik adalah salah satu sahabat Eyang yang sampai saat ini masih menjalin hubungan dengan baik. Bahkan saat kondisi kesehatan Eyang drop, Dewi selalu berada di samping Eyang nih Besti. Namun sayang, Bunda Dewi tak berada di samping Eyang Titi saat menghembuskan nafas terakhir. Pasalnya ia ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Gini, saya udah berhari-hari di sini. Tadi barusan saya pulang karena saya ngajar di kampus Trisakti tadi pagi. Kalau saya lihat, saya suruh murid saya presentasi, saya periksa telepon saya, Ibu Titi meninggal. Saya kemarin kesini terus dan dikatakan dia cuma drop. Meski harus kehilangan sahabat, Bunda Dewi percaya sahabatnya meninggal dalam keadaan baik dan jalannya akan dilapangkan. Tapi kalau saya menurut papa saya, ini yang terbaik Tuhan kasih sama Ibu Titi. Karena bagi saya Mbak Titi itu orang yang baik, dibuat meninggal dalam keadaan baik, dan diberikan juga kesempatan untuk berobat. Jadi menurut papa saya, apapun yang dibuat oleh keluarganya udah yang terbaik. Dan Mbak Titi meninggal dalam keadaan sangat-sangat baik. Sahabat bukan sembarang sahabat ya Besti. Ternyata Eyang Titi dan Bunda Dewi telah menjalin persahabatan setengah abad nih Besti. Kami tuh dekat dari lebih 60 tahun kita bersahabat. Karena kan Peti juga teman saya. Dan bagi saya, insya Allah dia meninggal dan husnul khotimah.
Jadi gak heran ya Besti kalau mereka saat jumpa lebih banyak bercanda dan bersenda gurau. Jadi udah kebayang ya Besti seperti apa kentalnya pertemanan mereka. Dan dia paling senang kalau saya nyanyi yang lagu kuno, Tirto Nadi yang pernah Kiki kan, tapi saya ganti. Ibu Titi sang diva di Indonesia terkenal seluruh dunia. Dia kakak-kakak, jadi saya senang. Jadi kita tuh gak pernah ngomong gosip, tapi ngomongin ya lucu-lucuan nenek-nenek. Dan kabarnya mendiang Eyang Titik Puspa akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir usai sholat Jumat pada 11 April 2025. Sekali lagi, selamat jalan Eyang Titik Puspa, beristirahat yang tenang, semoga husnul khotimah dan dilapangkan jalannya. Turut berduka cita yang sangat mendalam, semoga almarhum husnul khotimah dan dilapangkan jalannya. Sekali lagi, selamat jalan Eyang, karyamu akan selalu dikenang. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena masih banyak lagi informasi happening lainnya. Tetap di Celebrity Fresh.